Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Sekarang kita ada di episode 114 dalam kajian tentang filsafat. Baraya begini, kalau kita nonton Rocky Gerung berdebat dengan kawan-kawannya, seakan-akan kita melihat bahwa beliau itu tidak terkalahkan, susah sekali untuk dibantah. Argumentasi-argumentasinya mengalir dan skakmat seperti itu. Padahal siapapun yang dibantah sama dia itu adalah orang-orang yang kawakan di bidangnya. Ahli ekonomi kok kalah debat sama dia soal ekonomi. Ahli sosiologi kok kalah debat sama dia terkait dengan sosiologi dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan gara-gara Rocky Gerung jago dalam semua bidang, tapi gara-gara dia memiliki metodologi berpikir filsafat. Nah, orang-orang kebanyakan berpikir bahwa metode berpikir filsafat itu sangat rumit dan berisiko tinggi, bahkan bisa menyebabkan seseorang keluar dari agamanya, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, seseorang menjadi gila. Nah, di sini saya akan sampaikan pada Baraya sebuah trik untuk mempelajari metodologi berpikir filsafat, tidak dengan cara yang ribet, tidak dengan cara yang sulit, tapi dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan. Sangat menyenangkan. Jadi video ini kita tidak akan menggunakan referensi, kita akan kaji metodologi deduktif dan induktif dalam berfilsafat, kemudian kita lihat apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, ini adalah bahasan ringan, siapapun boleh menyimaknya. Kita mulai. Baraya tentu tahu bahwa saya adalah seorang guru, dan saya juga memperkenalkan diri bahwa saya adalah seorang guru. Di sekolah, banyak sekali anak-anak yang curhat sama saya. Suatu kali, seorang anak perempuan curhat sama saya di kelas. Dia nanya, Pak, saya hidupnya gini gitu, pacar saya gini gitu, kehidupan gini gitu, dan seterusnya. Ketika saya sampaikan sesuatu, saya ingin mendapatkan atensi yang lebih dari dia, maka saya membuat sebuah trik. Saya bilang, kamu lagi dapet ya? Ih, Bapak kok tahu sih? Nah. Lalu saya ceritakan lebih panjang. Pernyataan kamu lagi dapet ya, sebenarnya itu terkesan seperti magis, padahal itu menggunakan metodologi berpikir filsafat. Dalam hal ini deduktif. Saya melihat si perempuan itu tangannya pakai kutek, padahal dia berkerudung. Artinya dalam hal ini perempuan pakai pakai kutek itu kalau dia lagi nggak sholat. Maka dengan penelitian sedikit sekali tentang ujung kukunya, maka saya bisa mendeteksi bahwa dia lagi dapat. Dan ketika saya kasih tahu dia, dia terkagum-kagum karena mengira bahwa saya bisa meramal. Baraya sekali lagi seperti yang dikatakan di awal tadi, kisah tentang Rocky Gerung ketika dia berdebat dengan siapapun dan terkesan tidak bisa dibantah, itu bukan gara-gara dia mengetahui seluruh ilmu pengetahuan, tapi dia telah meneliti beberapa detail kecil yang tidak dilihat sama orang lain, kemudian dia jadikan itu sebagai referensi untuk berargumentasi. Kalau Baraya masih agak bingung dengan yang barusan saya sampaikan, saya ajukan contoh kedua. Ada seorang perempuan curhat sama saya, Pak, saya udah kelas 3, gimana ya nanti ngambil jurusan, saya cocoknya nanti kuliah di mana ya, kerja apa ya cocoknya. Saya pada waktu itu belum tahu banyak tentang dia, dan tentu saja saya tidak memiliki banyak referensi tentang dia. Tapi ketika dia curhat tentang itu pada saya, maka saya bisa menjawab dengan sangat luas. Caranya begini, dia tanya, Pak, apa ya kerjaan yang cocok buat saya? Saya bilang, kamu mah percuma, mau kerja dimanapun, mau kuliah dimanapun, kamu nggak akan cocok. Ih, kenapa Bapak kayak gitu? Nah, dia kan gitu ya. Lalu saya bilang, karena pikiran kamu selama ini soal cowok yang tinggi, kurus, putih, dia jadi suami kamu nikah, terus punya anak ini, kamu tuh udah ngebayangin punya anak sekian-sekian, punya bayangan tentang rumah tangga sekian-sekian. Ih, kok Bapak tahu sih pikiran saya? Nah, dia langsung nanya gitu kan. Ya iyalah tahu, bahkan saya tahu kamu punya sahabat 3 atau 4 orang, ya kan? Ih, dan 3 atau 4 orang itu benar-benar sohib kamu yang sangat dekat, kamu ajak mereka nonton bareng di rumah, nangis bareng di kamar, iya kan? Ih, kok tahu sih Bapak? Dan nonton K-pop kan? Enggak, maksud saya drakor kan? Ih, kok Bapak tahu banget sih? Udah, aku nggak mau curhat lagi sama Bapak, takut aib saya ketahuan. Saya dalam hal itu terkesan seperti peramal yang bisa baca pikiran orang lain, iya kan? Dan ini pengalaman pribadi saya. Tapi sebenarnya itu bukan gara-gara saya meramal, bukan gara-gara saya punya kemampuan magis. Ini 100% adalah sains. Bagaimana ceritanya?
Ingat Baraya, filsafat berpikir deduktif. Temukan informasi sekecil mungkin, apapun itu, kemudian gunakan itu sebagai referensi untuk mengetahui hal yang lebih luas lagi. Ketika dia mulai bertanya pada saya tentang bagaimana masa depannya, kuliahnya di mana dan seterusnya, saya mengamati wajahnya. Saya mengamati lengkung dahinya, saya mengamati bentuk kelopak matanya, saya mengamati bagaimana gerak-geriknya. Dari situ saya sadar dia adalah perempuan yang terlampau feminim. Perempuan yang terlampau feminim biasanya, ini dalam hal ini kita sambungkan dengan metodologi induktif ya, nanti kita bahas. Perempuan yang feminim sangat terlihat biasanya dari jidat yang sangat melengkung. Jadi Baraya begini, otak laki-laki dan perempuan itu kan komposisinya sangat berbeda, sangat berlainan. Nah, otak perempuan itu biasanya membuat jidatnya menjadi melengkung, sedangkan otak laki-laki biasanya, tidak selalu, tapi biasanya membuat jidatnya menjadi datar. Ini salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi semakin lengkung perempuan, semakin emosional dia, semakin feminin dia. Biasanya, ingat Baraya, biasanya seperti itu. Jadi dalam hal ini, saya menggunakan metodologi induktif, biasanya, generalisasi. Setelah saya mengetahui informasi bahwa dia itu feminin, maka saya akan menduga-duga tentang apa yang dia pikirkan, tentang hubungan berumah tangga, tentang laki-laki idolanya, tentang apa dan sebagainya. Dia benar-benar terkesima seakan-akan saya bisa membaca pikiran dia, padahal ini adalah 100% apa yang dia sampaikan kepada saya hanya melalui wajahnya saja dan melalui gesturnya saja. Kemudian untuk menambah kesan magisnya, saya sampaikan kepada dia bahwa saya bahkan tahu kamu punya teman, sahabat akrab, 3 atau 4 orang kan? Ipa bener banget. Sebenarnya bukan magic Baraya. Tahu kenapa saya bisa tahu itu? Karena setiap perempuan remaja pasti punya sahabat antara 2, 3, atau 4. Jadi Baraya, secara psikologis, laki-laki itu punya banyak teman tapi tidak punya sahabat. Perempuan temennya sedikit tapi akrab banget. Makanya di kelas kalau sekolah cewek itu bergeng-geng, cowok itu biasanya gak punya geng. Begitu kan? Nah, ini psikologi dasar. Para psikiater atau psikolog biasanya tahu tentang hal ini. Nah, saya sampaikan, kamu punya teman segini. Dia kaget dikiranya kok saya tahu tentang dia, padahal pada umumnya cewek memang seperti itu. Nah, keterkejutan dia selanjutnya, omongan dia selanjutnya, itu semuanya kita jadikan sebagai bahan acuan untuk menemukan referensi baru dalam mengetahui tentang dia, karakternya dia apa, gimananya dia. Saat saya tebak dia, kamu suka sama teman-teman kamu nonton K-pop kan? Terus dia mengerengut sedikit, saya langsung temukan bahwa saya salah ngomong. Maka di detik itu juga saya langsung revisi. Bukan K-pop, drakor, iya kan? Oh, Bapak jagoan. Nah, gitu. Jadi belajar berpikir deduktif itu dalam kajian filsafat adalah ambil kaidah-kaidah umum untuk dijadikan kesimpulan khusus. Temukan hal-hal yang umum yang tadi itu. Nah, dari semua banyak hal-hal umum itu yang kita ketahui, kita rangkum, jadikan ini sebagai sumber untuk mengetahui pada satu poin tertentu. Begitu. Ini juga bisa kita gunakan untuk dalam banyak hal. Misalkan begini, semakin takut kucing terhadap tikus, berarti semakin besar kesejahteraan masyarakat di satu tempat. Cek ya, Baraya ya. Nanti kita banyak cek-cekan kuis-kuisan di episode ini. Saya ambil contoh ketiga. Ada seorang murid saya laki-laki. Dia murid baru. Saya nggak kenal dia sebelumnya. Saya hanya tahu dia adalah orang paskibra, badannya tinggi, kurus, berkulit gelap, dan rambutnya agak keriting. Kemudian dia bertanya kepada saya, Pak, saya kenapa ya susah pisan ketika belajar, asal nggak nyerep-nyerep, kalau belajar di rumah teh. Pengetahuan saya tentang dia, termasuk tinggi badan, berat badan, dan sebagainya, yang saya ketahui, itu tidak membantu saya untuk menjawab pertanyaan dia. Jadi, karena itu, maka saya kasih umpan pada dia. Kapan kamu terakhir dimarahin mamah kamu? Dia jawab, kapan ya Pak? Semingguan yang lalu lah. Lalu dia ceritakan alasannya. Saya tidak peduli dengan jawabannya, tapi saya peduli dengan reaksinya. Saat dia ditanya itu, dia berpikir, semingguan yang lalu, ketika dia berpikir, arah matanya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Dia ngelihatnya ke samping.
Artinya dalam hal itu saya langsung ketahui dia orang auditori. Dia secara psikologis bisa mengindra dengan baik dengan pendengaran dia di atas penglihatan dan gerak fisik dia. Saya langsung identifikasi dia seperti itu. Maka saya langsung jawab kepada dia, ya iyalah kamu susah belajar, soalnya kamu kalau belajar sambil dengerin musik kan, jangan dengerin musik, jangan belajarnya sambil tungkerpan. Kalau kamu dengerin musik itu yang bikin pecah konsentrasi kamu. Kalau kamu tengkurap, ya kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Bapak kok tahu sih saya gitu? Nah, Bapak tahu saya gitu, sebenarnya saya sebelumnya belum tahu. Tapi karena saya tahu dia orang auditori, maka saya tahu dia hobi sama musik. Dan karena saya tahu dia orang auditori, maka elemen utama untuk mengenal di luarnya itu adalah pendengaran. Kalau dia belajar sambil mendengarkan musik, maka dia malah pecah konsentrasinya. Ini beda dengan orang visual dan orang kinestetik. Orang visual malah kalau belajar lebih efektif kalau sambil dengerin musik. Nah, pengetahuan saya tentang itu akhirnya mengarahkan saya pada pengetahuan-pengetahuan lain tentang dia. Oh, berarti kamu gini-gini-gini ya. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi, deduktif itu ambil pengetahuan satu atau dua, semakin banyak semakin baik. Tapi maksudnya sedikit saja pengetahuan, itu bisa mengarahkan kita kepada kesimpulan yang lebih luas dan lebih besar. Berpikir deduktif dan induktif seperti ini bisa kita gunakan untuk semua hal dan dalam semua kondisi. Misal begini, saya pernah ditanya sama murid, Pak, sekarang jam berapa hujan? Murid saya itu, saya bilang dulu pernah ya, di episode ini, saya pernah bilang murid saya itu selalu bertanya tentang semua hal dan saya bertekad untuk menjawab semua pertanyaan murid saya. Saya langsung bilang, jam 2 hujannya kecil di sini gerimis, tapi nggak tahu jam sekiannya. Murid saya percaya karena biasa mendapat jawaban saya yang seakan-akan peramal. Padahal saya tidak meramal sama sekali dalam hal itu, Baraya. Saya menggunakan pengetahuan yang saya tahu. Kalau mau hujan, berarti ada penguapan. Kalau terjadi penguapan, maka kelembaban udara tinggi. Kelembaban udara tinggi itu bisa kita rasakan. Kita bisa mencium rumput yang lebih pekat baunya, kita bisa merasakan lebih gerah hawanya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau kita nyalain api, apinya nggak lurus ke atas, tapi bergoyang ke sana kemari. Nah, itu semuanya adalah pengetahuan tentang kelembaban udara. Kalau itu semua sudah memenuhi syarat, berarti ini kelembaban udara tinggi, berarti hari ini pasti akan terjadi hujan. Kemudian kita lihat arah angin, kemudian kita lihat matahari, bibit awan, dan sebagainya. Semua itu kalau disimpulkan, akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hujan jam 2, jam sekian dengan intensitas seperti ini. Bisa kita temukan. Ini contoh terakhir, sesudah itu saya punya kuis, Baraya silakan jawab di kolom komentar ya. Ini contoh terakhirnya. Saya datang ke sebuah rumah yang bentuknya seperti ini. Maka dari depan pun saya langsung mengetahui bahwa masyarakat ini memiliki karakter-karakter khusus. Pertama, masyarakat di sini pasti tidak suka berkonflik. Dari mana saya tahu masyarakat di sini tidak suka berkonflik? Rumahnya terbuat dari bilik. Kalau rumah terbuat dari bilik itu sangat mudah untuk didobrak. Tapi kenapa masyarakat mencukupkan dengan rumah terbuat dari bilik saja? Artinya di sini jarang ada perampokan, jarang ada pencurian, jarang ada apapun. Kesimpulan berikutnya jika mau ditarik berarti adalah orang di lingkungan ini sangat sopan, sangat santun, sangat tidak terbiasa untuk berkonflik. Karena tidak biasa berkonflik, maka saya temukan fakta berikutnya bahwa orang-orang di sini biasanya hipokrit. Dan kalau orang di sini biasanya hipokrit, maka saya bisa temukan fakta selanjutnya, yaitu bahwa orang-orang di sekitar sini pasti gemar sekali dengan hal-hal yang mistik. Kalau orang-orang di sini gemar sekali dengan hal-hal yang mistik, maka saya bisa temukan gagasan selanjutnya, bahwa orang-orang di sini pasti cenderung pemalas. Kalau orang-orang di sini cenderung pemalas dan hipokrit, maka kemungkinan berikutnya yang paling mungkin menurut saya berarti orang-orang di sini adalah orang-orang yang tidak suka berdagang. Maka orang-orang di sini pasti hidupnya bergantung pada pertanian, perkebunan, atau peternakan. Dari situ, maka bisa lagi diteruskan sampai begitu banyak informasi. Nah, informasi-informasi itu tidak sepenuhnya benar, karena itu 100% asumsi.
Bagaimana cara menguji agar asumsi saya itu benar? Hubungkan. Nah, kalau sudah menghubung-hubungkan seperti itu, berarti kita bisa memposisikan diri ketika kita ngobrol dengan masyarakat di situ. Itu adalah contoh-contoh berpikir secara deduktif dan induktif. Dan ini adalah dasar dari filsafat. Belajar filsafat itu banyak beraya cara berpikir filsafat itu. Tapi ini kita mudahkan dulu aja. Nah, Baraya, walaupun saya sampaikan tadi mudah, tentu saja tidak semua orang menganggap hal ini mudah. Kan setiap orang juga berbeda-beda keahliannya. Maka, kalau Baraya berminat untuk belajar hal-hal seperti ini, saya punya beberapa tips untuk Baraya berpikir dengan deduktif dan induktif. Pertama, biasakan Baraya untuk tidak memihak. Nah, salah satu kelemahan di banyak orang di Indonesia itu adalah berpikir memihak. Jadi kalau pembicaranya Quraisy Shihab misalkan, udah liberal dia mah. Dia nggak mau dengar argumentasinya, udah memihak duluan gitu. Dia mah Ustadz Basalamah, udah langsung selesai di situ gitu. Dia mah Wahabi gitu. Nah, tidak Baraya, tutup semua kupingnya terkait dengan identitas siapa pembicaranya. Biasakan objektif, dengarkan apa yang dikatakannya dulu. Itu aja dulu. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah teliti hal-hal detail, hal-hal kecil. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kita bisa mengetahui kemajuan sebuah bangsa hanya dari tas yang digunakan oleh ibu negaranya. Bisa dari situ? Bisa. Kita hubungkan korelasinya. Dari situ kita bisa menemukan banyak sekali informasi. Inilah deduktif. Kemudian berikutnya, hubungkan dengan pemahaman induktif. Induktif itu apa? Induktif itu sebaliknya dari deduktif. Induktif itu biasa kita kenal dengan salah satu cabangnya generalisir. Kalau orang Cina kebanyakan sipit, maka ketika saya menemukan ada orang sipit, saya akan berasumsi bahwa dia keturunan Cina. Dari situ, kemungkinannya besar asumsi saya benar. Benar kan? Tidak pasti benar. Sekali lagi, tidak pasti benar. Tapi kemungkinan benarnya besar, dan kita harus cross-check dengan yang lain. Kemudian tips berikutnya, luaskan wawasan. Bukan dulu dalamkan, luaskan dulu. Kemudian tips yang terakhir, biasakan untuk mengkoreksi pendapat sendiri. Ini salah satu yang susah karena ini terkait dengan ego. Semakin egois, orang itu semakin susah untuk mengoreksi diri sendiri. Nah, Baraya, sekarang saya punya kuis buat Baraya, tapi ini mah main-main aja, silahkan isi di kolom komentar, sekalian untuk ngetes diri sendiri gitu ya. Nanti saya juga belum tentu bisa jawab ya. Baraya, saya punya gambar ini, 3 gambar. Menurut Baraya, siapa di antara mereka yang paling tidak takut mati? Yang paling kesatria? Yang paling siap maju ke medan perang? Bisa Baraya tebak? Metode deduktif dan induktif bisa membantu Baraya. Pertanyaan kedua, ini ada 2 petarung UFC. Menurut Baraya, kalau yang hitam ini ditendang kepalanya, apa yang akan dia lakukan? Menangkis? Menghindar? Atau balas nyerang di saat itu juga? Coba isi di kolom komentar. Deduktif, induktif. Kuis ketiga Baraya. Di antara 3 rumah ini, manakah yang rumahnya dibangun di negara paling kaya? Nah, itu hanya untuk ngecek. Kalau Baraya komen, saya mungkin bisa jawab, mungkin enggak ya. Kan kalau di kolom komentar dashboard, tidak semua terlihat di dashboard ya. Sekali lagi saya mohon maaf, tapi ini untuk mengecek aja sama-sama. Nanti kan di situ bisa diperdebatkan, bisa dibicarakan. Ini sekalian untuk melatih kemampuan berpikir deduktif dan induktif kita. Oke, Baraya itu saja. Semoga menyenangkan dan semoga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pengen membuktikan bahwa filsafat itu ternyata mudah dan menyenangkan. Semoga video ini benar-benar membuktikan pernyataan saya. Terima kasih, saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.